Pemilihan kepala daerah serentak akan segera digelar pada bulan November. Dalam pilkada kali ini sejumlah artis juga ikut meramaikan pemilihan kepala daerah bermodalkan kepopuleran yang dimiliki. Beberapa artis yang diusung oleh partai politik diantaranya adalah Marcel Widianto yang diusung oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Kemudian Richie Ismail atau yang lebih dikenal dengan JJ Govinda maju dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bandung Barat yang diusung Partai Amanat Nasional. Pentolan grup band Dewa 19 Ahmad Dhani juga muncul sebagai calon wali kota Surabaya yang juga diusung Partai Gerindra. Kemudian ada Desi Ratnasari yang maju dalam Pilgub Jabar dan PDIP mengusung Krisdayanti untuk maju di pemilihan kepala daerah Kota Batu, Jawa Timur. Salah satu alasan maraknya keterlibatan artis dalam pemilu adalah popularitas dan pengaruh yang dimiliki oleh mereka. Artis-artis memiliki panggung besar untuk berbicara dan mencapai khalayak yang luas. Dalam era media sosial dan digital, popularitas dapat menjadi aset berharga dalam membangun kampanye dan meraih dukungan publik. Namun popularitas saja tidak selalu berkolerasi dengan kompetensi dan kualifikasi politik. Kritik pertama terhadap keterlibatan artis dalam pemilu adalah potensi adanya politisasi popularitas. Pemilih yang cenderung mendukung artis tertentu karena ketenaran dan popularitasnya mungkin tidak cukup menggali lebih dalam mengenai visi, program, atau pandangan politik yang dimiliki oleh calon tersebut. Ketika artis yang tidak memiliki rekam jejak politik yang kuat terlibat dalam pemilu, masyarakat mungkin mempertanyakan motivasi dan kualitas kepemimpinannya. Pentingnya pendidikan politik dalam masyarakat menjadi semakin relevan dalam konteks ini. Pendidikan politik adalah kunci dalam memungkinkan masyarakat untuk berpikir kritis, memahami isu-isu politik, dan memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan yang rasional. Keterlibatan artis dalam pemilu juga dapat menghambat pertumbuhan kader politik yang berkualifikasi. Ketika artis dengan mudah masuk ke dalam area politik tanpa perlu melalui perjalanan yang sama, ini dapat merusak semangat pertumbuhan kader politik yang berkualifikasi dan komitmen terhadap pembangunan negara. Kritik terhadap maraknya partisipasi artis dalam pemilu 2024 adalah panggilan untuk merefleksikan dampak dan konsekuensi dari fenomena ini terhadap demokrasi dan tatanan politik secara keseluruhan. Meskipun partisipasi politik adalah hak yang sah bagi setiap warga negara, penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti representasi merata, pengetahuan dan pengalaman politik, potensi politisasi, serta dampak jangka panjang dari kepemimpinan yang dihasilkan. Selengkapnya akan kita bahas dalam dialog Peta Politik Nasional, fenomena artis maju dalam pilkada. Selamat menyaksikan. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Peta Politik Nasional malam ini bersama saya Happy Guritman. Dan fenomena artis pemirsa, artis yang terjun ke politik untuk duduk baik itu di kursi legislatif maupun kepala daerah bukanlah hal baru. Namun keikutsertaan artis dalam pesta politik tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Pertanyaannya, mengapa kemudian partai selalu tertarik mengusung artis yang bahkan belum pernah berkecimpung sebelumnya di dunia politik? Apakah karena popularitas atau memang butuh modal untuk politik kampanye tentunya? Dan lantas bagaimana dengan kualitas dan kredibilitasnya untuk berdiri di atas panggung politik? Kita akan membahasnya tentunya bersama para narasumber saya yang juga sudah bergabung secara daring. Saya akan sapa satu persatu. Ada Wakil Sekjen Partai Gerindra, Bang Andi Wijaya. Selamat malam Bang Andi. Malam. Terima kasih Bang Andi sudah bergabung malam hari ini. Lalu ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional PAN, Bang Fikri Yassin. Selamat malam Bang Fikri. Ya, selamat malam. Assalamualaikum semua. Bang Andi, Mbak Titi, sama Mbak Yasmi. Terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini Bang Fikri. Lalu ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Mas Adi. Malam Mbak. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung malam hari ini. Dan ada Dewan Pembina Perludem atau dosen pemilu FHUI, Mbak Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Happy semua. Baik, terima kasih Mbak Titi sudah bergabung juga. Kita bicara soal fenomena artis maju pilkada, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya bukan fenomena baru, karena di pilkada-pilkada sebelumnya, bahkan di pemilu kemarin, banyak sekali artis yang kemudian juga berbondong-bondong
mencoba untuk terjun ke dunia politik. Saya ingin ke Bang Andi dulu. Bang Andi, Partai Gerindra ini kan mengusung komedian Marcel Widianto untuk maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Kemudian ada musisi Ahmad Dhani juga sebagai calon wali kota Surabaya. Nah, ini mewakili pertanyaan publik nih, Bang. Kenapa kemudian Gerindra tertarik juga mengusung public figure, artis, terutama mereka yang belum pernah memiliki pengalaman untuk terjun ke dunia politik? Ya, yang jadi masalah apa? Jadi mereka kan semua memiliki hak untuk dipilih. Jadi bagaimanapun juga mereka-mereka yang tadi disebut sama Mbak Happy itu kan punya hak untuk dipilih gitu. Dan fenomena artis yang masuk dunia politik ini udah lama sekali ya, bahkan di luar negeri itu juga sudah panjang ceritanya gitu. Kita lihat Ronald Reagan pun juga dulunya artis jadi presiden gitu. Nah, mungkin masyarakat mempertanyakan kualitasnya kali atau kredibilitasnya. Ya itu kembali lagi ke masyarakat. Bagaimanapun juga masyarakat juga punya hak memilih gitu. Bagaimanapun juga masyarakat punya hak untuk menentukan pilihannya. Namun di situ kita bisa memberikan suguhan-suguhan yang menurut kami itu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu kami bisa mendorong lah ya orang yang sekiranya memiliki elektabilitas gitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Jadi faktornya banyak, Mbak. Faktor elektabilitas, faktor loyalitas, faktor-faktor lain ya yang cukup banyak gitu. Gerindra ini memang partai yang relatif ya nggak terlalu bukan partai-partai yang sekelas Golkar atau PDIP ya. Namun kami sudah cukup memiliki pengalaman ya. Banyak kader-kader yang itu di luar dari luar tahu-tahu masuk Gerindra pengen maju selalu ditinggalkan ya. Mungkin saya nggak perlu sebut gitu, tapi katakanlah kayak Marcel ini udah kira-kira 6 tahun yang lalu sudah bergabung di Gerindra. Bagaimanapun juga Marcel ini kader Gerindra gitu, jadi bukan orang yang tahu-tahu datang di pemilu 2024, enggak. Beliau dari 2018 kalau nggak salah sudah bergabung di Satria, itu Satuan Relawan Indonesia Raya ya, semacam OKP untuk relawan Gerindra gitu. Jadi nggak barusan juga gitu. Jadi karena faktor itulah yang kami mempertimbangkan untuk turun di pilkada di Tangsel ya. Marcel juga Betawi gitu. Di Tangsel ini juga mayoritas penduduknya, sukunya juga Betawi gitu. Jadi karena beberapa faktor itu yang menjadi pertimbangan kami untuk kita dorong di Tangerang Selatan. Jadi masyarakat Tangerang Selatan mungkin itu yang dipertanyakan ya, soal kualitas dan kredibilitas Marcel tuh. Tapi saya rasa artis secara umum ya boleh-boleh aja ya, profesi apapun untuk terjun ke politik ya nggak ada salahnya gitu. Ya. Jadi sesederhana itu sih Mbak Happy. Ya, selama dia adalah warga negara Indonesia, tetap punya hak politik, maka bisa saja maju mencalonkan diri untuk dipilih oleh rakyat. Terima kasih Bang Andi. Saya ingin ke Bang Fikri. Bang Fikri, kalau PAN ini kan juga sudah sejak awal selalu dikenal juga mengusung public figure yang sangat dikenal oleh masyarakat. Nah, untuk pilkada kali ini langkah PAN akan seperti apa dengan mengusung artis? Kalau tadi sempat disebutkan di pemilihan Bupati Bandung Barat ya, mengusung Richie Ismail atau JJ Govinda. Mungkin bisa dijelaskan juga lebih lanjut. Iya, baik, terima kasih. Kalau pengalaman PAN untuk maju di pilkada, mendorong artis itu sebetulnya bukan hal yang baru. Jadi diawali tahun 2002, hampir banyak mulai artis itu masuk ke Partai Amanat Nasional. Itu diawali kira-kira tahun itu. Nah, sehingga pada zaman itu ada juga yang orang memplesetkan Partai Artis Nasional karena saking banyaknya artis. Nah, itu artis masuk itu sama seperti apa yang dikatakan Bang Andi tadi itu.
mereka juga punya hak politik untuk dipilih dan memilih gitu loh. Pada saat mereka masuk ke kita misalnya bukan hanya Ricci yang kita persiapkan. Misalnya Gubernur Jawa Barat ada Desi Ratnasari yang di sana. Kemudian ada Bima Arya, kemudian di DKI kita siapkan juga ada Eko Patrio, kemudian ada Zita Anjani di lapis berikutnya. Kalau artisnya ada Eko Patrio. Mereka itu bukan karena misalnya menghadapi pilkada sekarang terus mereka kita ambil terus baru kita dorong, enggak. Misalnya kayak Desi ya, Desi itu kita gambar di kita itu sudah 3 periode menjadi apa namanya itu anggota DPR RI. Eko juga sama. Nah, bahwa ada yang baru, tetapi itu juga nggak serta-merta misalnya dilepas hanya untuk popularitas saja, tidak. Dia di internal kita itu di kader, di upgrade sehingga kapasitasnya untuk menjadi kepala daerah dimanapun tempat itu disiapkan, gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar bermodalkan popularitas saja, tetapi bahwa pintu masuknya popularitas seorang artis itu kita gunakan, ya kita tidak membantah itu, gitu. Karena bagi kita paling tidak dia sudah punya modal sosial untuk bermain di wilayah itu. Tetapi pada saat kita melepas dia masuk di tarung menjadi kepala daerah, juga bukan dibiarkan dia sebagai artis saja, tidak. Tetapi sebagai kader dia kita persiapkan untuk memimpin, kapasitas dan semua itu kita persiapkan. Jadi kita upgrade, katakanlah isi kepala dia, agar pada saat dia memimpin, paling tidak dia punya pemahaman dasar terhadap itu. Dan banyak hal, salah satu contoh misalnya, dulu kita pernah wakil wali kota Palu, dulu ada Pasha yang kita persiapkan, untuk mengimbangi sang wali kotanya, karena lebih populer si Pasha, dia memenangkan pertarungan, tetapi dalam perjalanannya itu kita upgrade dia sebagai seorang kepala daerah. Jadi bukan hanya wakil sebagai pelengkap, tidak. Itu kita persiapkan semuanya. Nah, fenomena itu bagi kita nggak ada yang keliru dalam mengambil sikap, misalnya artis banyak ya sekarang. Karena bagi kita, PAN ini bukan 1-2 periode mendorong artis untuk maju di gelanggang kepala daerah untuk bertarung, tidak. Tetapi bahwa memang ada hal positif, ada popularitas yang yang dimiliki oleh para artis itu, yaitu pintu masuk kita daya gunakan untuk bertarung di wilayah itu, yes, itu jawabannya, gitu loh. Tetapi tidak serta-merta begitu hanya bermodalkan popularitas saja, terus kemudian cukup dia, saya pikir enggak. Kalau di kita enggak. Karena itu juga butuh bertahun-tahun. Artis yang masuk di kita upgrade agar isi kepalanya juga punya kemampuan kalau dia sebagai anggota DPR, agar sebagai kepala daerah dan semua, bukan hanya bermodalkan popularitas saja sebagai artis. Fikri. Itu kalau dari kita. Baik, artinya PAN juga sejak awal mempersiapkan calonnya, terutama mereka yang public figure, yang artis, itu diberikan pendidikan politik, ada persiapan dan lain sebagainya. Saya ingin ke Mas Adi, fenomena artis yang kemudian tiba-tiba terjun ke dunia politik, ini kan juga selalu menarik perhatian. Karena ada beberapa kasus, misalnya belum pernah terjun ke dunia politik, tetapi tadi karena popularitas kemudian akhirnya memenangkan pertarungan, baik itu menjadi kepala daerah maupun duduk di kursi legislatif. Nah, sebenarnya Mas Adi, bagaimana hubungan popularitas artis atau public figure dengan kemudian perolehan suaranya? Apakah semakin besar atau semakin populer, semakin terkenal artisnya, maka ini semakin berpotensi dipilih oleh rakyat? Dalam studi voting behavior, syarat utama untuk berkompetisi itu adalah popularitas. Jadi itu yang saya kira menjadi bekal setiap kontestan untuk bertanding, baik di pilkada, pileg ataupun pilpres. Tidak mungkin orang suka, tidak mungkin orang akan memilih calon kalau kemudian sang calon itu tidak dikenal secara luas. Jadi itulah yang sebenarnya menyebabkan kenapa begitu banyak public figure, bukan hanya kalangan artis ya, tapi public figure itu kan bukan hanya dari kalangan pekerja seni, tapi juga misalnya dari pengusaha ataupun dari pekerja-pekerja lain, tapi dia misalnya sudah dikenal secara umum seperti influencer. Jadi karena mereka punya bekal modal sosial seperti popularitas, itulah yang kemudian dipilih sebagai syarat awal sebenarnya, diperkenalkan kepada publik untuk disonding apakah setelah populer kemudian akan dipilih. Yang kedua Mbak Happy, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, tidak semua orang populer itu
berkorelasi positif misalnya dengan tingkat kedisukan ataupun keterpilihan mereka. Sudah banyak contoh kasus dulu di Tangerang Selatan, waktu ada pemilihan kepala daerah pertama kali, Andre Taulani itu maju. Padahal saat itu Andre Taulani sedang berada di puncak karir ya, seorang penyanyi yang saya kira cukup top berpasangan dengan Arsyid kalau tidak salah, melawan Bu Airin saat itu dan kalah gitu ya. Itu artinya apa? Bahwa popularitas saja itu nggak cukup, butuh kerja-kerja yang saya kira lebih simultan, lebih kuat untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa orang populer itu ya juga adalah orang yang sebenarnya bisa diharapkan kemampuannya untuk bekerja kalau kemudian terpilih sebagai calon kepala daerah ataupun sebagai pejabat publik. Jadi di situ sebenarnya. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya begitu banyak partai politik yang saya kira memang belakangan ini ada kecenderungan untuk merekrut kader-kader dari kalangan para pesohor ataupun public figure karena para pesohor dan public figure ini dianggap sebagai satu langkah lebih maju dibandingkan dengan yang lain. Pertama tentu sebagai vote getter, yang kedua adalah untuk mendulang suara. Nah selanjutnya, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata, kenapa persoalan artis yang terjun ke dunia politik itu dipergunjingkan? Ya karena dua hal itu tadi. Pertama, artis ini kan, itu saya harus kita katakan, adalah orang yang memang sama sekali tidak pernah punya pengalaman politik yang panjang ya, karena mengurus daerah, menjadi anggota dewan, apalagi jadi presiden misalnya, ini kan bukan perkara gampang, tapi butuh skill khusus. Bagaimana seorang pemimpin itu mampu misalnya menaklukkan birokrasi, bagaimana misalnya melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik yang lain. Keterampilan semacam ini tentu hanya dimiliki oleh mereka yang saya kira punya portofolio dan pengalaman politik panjang, tidak bisa ujuk-ujuk. Jadi disitulah kemudian misalnya artis kemudian ditanyakan apakah kalau mereka jadi pejabat publik bisa menaklukkan struktur birokrasi yang misalnya tidak akuntabel, melakukan lobby-lobby politik kepada partai-partai oposisi, pihak-pihak yang selama ini kelompok kritis, dan seterusnya. Nah termasuk misalnya kita tidak pernah punya contoh yang saya kira dianggap sebagai success story di mana para pejabat publik yang dari kalangan artis itu kemudian menjadi mercusuar gitu, yang mendapatkan apresiasi. Kita bisa cek kepala-kepala daerah misalnya yang jadi artis ataupun yang jadi anggota dewan, mereka kan bukan jadi trendsetter. Kalaupun toh mereka viral, bukan hal-hal yang terkait dengan kinerja mereka, tapi hal-hal yang sifatnya individual ataupun pengakuan-pengakuan yang sifatnya personal. Dulu Krisdayanti sempat ramai hasil sebuah diskusi di sebuah podcast itu terkait dengan gaji yang didapatkan setiap bulan seperti apa, tapi bukan kinerjanya, bukan terkait dengan apa yang sedang diperjuangkan di parlemen misalnya, ataupun kepala daerah di berbagai tempat. Kita bisa cek satu persatu dari kalangan artis. Mungkin kita nggak tahu ya, tapi minimal tentu kita punya kepentingan untuk disampaikan ke kita apa yang menarik ketika para artis itu jadi kepala daerah. Nah, success story artis yang kemudian memiliki kapasitas, kompetensi, kemudian bisa dibanggakan, mereka kerjanya mentereng, kalau itu di-share kepada publik, kalau itu disampaikan secara merata, saya kira persepsi negatif terkait dengan artis itu mulai berkurang. Karena masyarakat kita secara umum, terutama kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok aktivis, ini kan soal pilkada, bukan hanya melulu soal kalah dan menang, itu urusan politisi, itu urusan partai, itu urusan kontestan. Bagi kita tentu yang bertanding itu adalah mereka yang punya gagasan besar. Kalau dia terpilih sebagai pejabat publik, kepala daerah, dia mampu mengentaskan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kan itu yang sebenarnya menjadi sesuatu hal yang selalu dipergunjingkan terkait dengan artis itu, Mbak. Baik. Oleh karena itu bagi saya, kalaupun toh ada artis terjun ke politik ke depan ya, tentu harus ditunjukkan bahwa mereka juga bicaranya bagus gitu ya, dialognya bagus, tidak menghindari ajakan-ajakan debat terbuka misalnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kritis, karena masyarakat secara umum hanya butuh bagaimana yang menjadi calon pemimpin mereka itu adalah calon pemimpin yang saya kira performanya bisa diandalkan. Baik. Dan yang paling penting, artis sebenarnya menurut saya ketika begitu banyak kritik bahkan masukan-masukan semacam ini, tentu ini harus dijadikan sebagai opportunity untuk berbenah, bukan hanya denial dan menolak, wah ini adalah kelompok kritis, kelompok nyinyir yang seakan-akan misalnya tidak suka dengan munculnya artis. Bukan begitu, ini kan sebenarnya tantangan bahwa pejabat publik ini ngurus rakyat, ini bukan dunia entertain, ini bukan dunia hore-hore, tapi ini menyangkut bagaimana melakukan perbaikan, edukasi, dan yang paling penting mengantisipasi persoalan-persoalan yang dihadapi di sebuah wilayah. Saya kira di situ konteksnya. Baik, terima kasih Pak Sadi. Kita akan jeda sesaat, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Peta Politik Nasional.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Peta Politik Nasional. Saya ingin langsung ke Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem atau dosen pemilu FHUI. Mbak Titi, salah satu kritik atas fenomena artis yang maju pilkada ini adalah adanya kekhawatiran terjadinya politisasi popularitas. Nah, yang biasa didengar oleh publik, kita semua yang paling awam ini kan kita selalu mempelajari soal politisasi uang, politisasi identitas atau politisasi sara. Nah, terkait dengan popularitas ini Mbak Titi, sebenarnya apakah ada dampak negatifnya dari politisasi popularitas bagi penyelenggaraan pemilihan pilkada ataupun pemilu? Ya, terima kasih Mbak Happy. Jadi pada dasarnya memang setiap warga negara punya hak ya untuk dicalonkan di pilkada. Sama seperti profesi apapun, meskipun di beberapa profesi menyaratkan misalnya harus mengundurkan diri kalau TNI, Polri, ASN. Nah, artis ini ya sama seperti peneliti, dosen, ataupun profesi-profesi lainnya. Yang membedakan atau kemudian menyatukan beragam profesi ini adalah proses yang mestinya demokratis, terbuka, dan tidak meninggalkan anggota ataupun pengurus partai untuk terlibat di dalam proses pencalonannya. Sekali lagi yang dicari itu bukan hanya sekedar memenangkan kursi, tapi bagaimana kemudian kursi itu bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah, pencapaian tujuan dari keberadaan seorang pemimpin terhadap kemajuan daerah, begitu ya. Kalau sekedar mencari orang yang menang dapat kursi, ya apa manfaatnya? Kan tidak sesederhana itu. Nah, oleh karena itu partai politik punya tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, dan juga tanggung jawab hukum, karena mereka lah yang mendapatkan tiket untuk menominasikan orang maju di pilkada. Meskipun di pilkada ada calon perseorangan, tapi 80% lebih, hampir 90% dari kepala daerah di pilkada kita itu dihasilkan dari calon yang ada di jalur partai politik. Nah, oleh karena itu tanggung jawab itu yang mesti dihadirkan oleh partai, bukan sekedar pragmatisme untuk memenangi kursi, begitu ya, dengan kemudian mencalonkan orang yang dari sisi rekam jejak kepemimpinan, dari sisi rekam jejak kompetensi, kemampuan mengelola suatu organisasi, lalu juga misalnya rekam jejaknya ternyata bermasalah. Bukan seperti itu, begitu. Karena partai politik dengan segala kewenangan, dengan segala akses yang dimiliki untuk menempatkan orang-orang dan kader-kadernya pada posisi-posisi strategis daerah, dia juga dituntut untuk menjalankan itu dengan tanggung jawab dan moralitas yang tinggi, begitu. Jadi bukan sekedar misalnya karena orang populer lalu kemudian apapun kontroversi rekam jejaknya tidak terlalu menjadi perhatian dan pertimbangan, begitu saja dihadirkan sebagai calon. Sementara kan di dalam undang-undang partai politik pencalonan itu harus terbuka, demokratis, tidak meninggalkan anggota, mendengarkan misalnya aspirasi masyarakat, begitu. Itu yang sebenarnya menjadi catatan dari pencalonan artis ini, karena harus kita akui ada beberapa yang memang sekedar diambil namanya untuk melengkapi sebagai bagian dari daya tarik elektabilitas tadi, begitu. Tapi kemudian ketika dia memimpin, kontroversinya begitu banyak, misalnya dari sisi kompetensi, kemampuan mengelola birokrasi, kemampuan kemudian menjalankan visi misi dan program, begitu. Ujung-ujungnya akhirnya menjadi bertengkar dengan kepala daerahnya atau bertengkar dengan wakilnya atau kemudian ya mengundurkan diri. Nah, itu yang tidak dikehendaki ya. Saya kira rekam jejak itu penting. Kemampuan untuk mengukur kapasitas secara terukur itu juga penting. Bukan sekedar mencari orang yang populer, mencari orang yang kontroversial, tapi apa yang mau dia tawarkan kepada suatu daerah. Karena dia ini pemimpin daerah loh, ada tanggung jawab mencapai tujuan pelayanan publik dan berbagai misalnya target-target pembangunan daerah lainnya, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, lalu juga hal-hal yang berkaitan dengan misalnya eliminasi stunting, begitu ya, itu dipahami tidak, begitu, bukan sekedar kursi. Kalau sekedar kursi ya asal comot saja menjadi wajar gitu, tapi kan kita tidak ingin seperti itu, Mbak Happy.
Baik, Mbak Titi. Saya ingin ke Bang Andi dan Bang Fikri. Kalau kita bicara soal popularitas ini kan nampaknya tidak selalu berkolerasi dengan kompetensi dan kualifikasi politik. Nah, kalau tadi Bang Fikri sudah sempat menjelaskan bahwa kalau untuk kadernya yang artis, PAN itu sudah mempersiapkan terlebih dahulu, diberikan pendidikan politik dan dimatangkan sebelum akhirnya terjun menjadi calon kepala daerah. Nah, bagaimana dengan Gerindra, Bang Andi? Bagaimana kemudian Gerindra memastikan artis atau public figure yang mereka usung ini untuk maju dalam pilkada ini berkualitas secara politik? Begini Mbak, soal kualitas ini kan penilaiannya mungkin subjektif juga ya. Jadi bagaimana label artis ini kan mungkin menjadi sorotan karena mungkin keartisannya ya, karena selebritasnya. Ada mungkin orang yang mungkin secara pendidikan dia mumpuni, namun dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya belepotan gitu ya, bahkan tersangkut kasus korupsi, itu juga banyak. Jadi kan fenomena di Indonesia ini kan kadang-kadang juga lucu ya, jadi orang-orang yang mungkin dianggapnya baik, dianggapnya bagus, katakanlah mungkin di Tangsel lah ya, atau di Banten lah ya, mungkin bagaimanapun masyarakat kita tahu lah ya, keluarga dinasti yang sudah belepotan kasus korupsinya, itu juga nggak dari artis, tapi secara kualitas juga menurut kami belepotan juga gitu dalam mengurusi pemerintahan gitu. Jadi ini kan kalau dibanding-bandingkan ya, kalau kita bandingkan dengan profesi lain begitu, ini kan juga kita bisa menilai juga gitu. Nah, kalau tadi dikatakan apakah sudah dipersiapkan, emang yang lain juga ada persiapannya, Mbak gitu. Persiapannya kan juga sama aja dengan kami gitu. Jadi kami juga mempersiapkan gitu. Kalau dikatakan tadi soal misalnya jalurnya instan, enggak juga gitu. Saya tadi udah katakan Marcel ini dari 2018 sudah masuk menjadi anggota Gerindra gitu. Kalau siapa artis misalkan Ahmad Dhani itu juga sebelum 2019 sudah bergabung gitu. Pelatihan mereka tetap kalau pelatihan kita ini ya apa namanya setiap menjelang pemilu ada gitu, dan mereka sudah diikut sertakan. Tapi persiapan yang secara spesifik mungkin juga kapasitas dengan calon-calon lain pun juga saya rasa nggak begitu detail ya persiapannya gitu. Jadi kalau menurut kami soal itu saja sih Mbak. Jadi artis ini menjadi sorotan karena mungkin latar belakangnya yang selama ini tadi dikatakan Mas Adi Prayitno bahwa dia nggak terbiasa untuk memanage untuk pelayanan-pelayanan publik gitu. Jadi ini kan harus ngurusin warga, ngurusin masyarakat gitu. Benar, nggak usah artis. Politisi sekalipun yang belum pernah mungkin turun ke eksekutif pun juga akan gelagapan, Mbak. Di awal-awal pasti lakukan orientasi gitu. Jadi menurut kami itu sesuatu hal yang memang perlu dipersiapkan, namun tidak menjadi sebuah spesifikasi khusus ya yang harus dilalui. Maksud saya begini, asalkan masyarakat, asalkan calon ini memenuhi syarat ya, memenuhi syarat di regulasi, saya kira nggak ada masalah gitu. Bahwa nanti dia harus belajar, dia dalam memimpin harus menyelami masyarakat, harus mengikuti visi misi, kemudian menjalankan program kerja sesuai dengan janji, sesuai dengan aspirasi masyarakat, itu iya gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana calon-calon ini bukan latar belakangnya, tapi ke depan dia harus membawa visi ini benar-benar sampai ke masyarakat, menjaga integritasnya, menjaga nama baiknya ya, menjalankan program pemerintahan dengan baik ya, sesuai dengan tujuan yang sudah dikampanyekan gitu. Jadi lebih ke sana gitu. Kalau untuk mempersiapkan kayak gitu, saya rasa persiapan-persiapan itu nggak ada persiapan khusus ya. Para politisi-politisi kita ini bisa kita cek gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan profesi lain pun juga banyak, misalkan saya katakan tadi mereka yang dalam membawa pemerintahannya ternyata ada masalah gitu, ya bisa dicek, mungkin ada secara statistik bisa kita lihat gitu. Jadi lebih ke sana sih Mbak. Kita ujiannya adalah ujian saat menjabat kalau di kita ini. Jadi bukan
atau mungkin saat debat kandidat itu kan juga itu pun juga nggak akan menjamin apakah mungkin yang menang debat akan bisa nanti saat terpilih akan bisa menjalankan program kerja dengan baik, nggak ada jaminan juga. Ya, intinya begini, dalam dunia bentuk pemerintahan republik yang cirinya ada pemilu, ada pilpres, ada pilkada ini, masyarakat bisa memilih gitu. Jadi sejauh mana ketajaman berpikir masyarakat ini untuk menentukan calon pemimpinnya, ujiannya di pilkada atau di pilpres itu gitu. Kalau ada calon yang menurut kami kita sodorkan lalu rakyat memilih dan yang mungkin yang dinyinyirin itu terpilih, lalu ada komentar miring kayak gitu masa jadi pemimpin, ya itu resiko demokrasi gitu. Itulah yang mungkin dicita-citakan oleh kita semua karena pemilihan langsung ya. Jadi ya karena pemilihan langsung itulah kan beberapa faktor kita dorong. Ya tidak hanya soal kapasitas otak saja, mungkin karena elektabilitasnya bagus, ya karena mungkin popularitasnya atau soal loyalitas ke partai juga menjadi faktor utama juga, Mbak gitu. Tadi saya di awal sudah kita udah berkali-kali sekelas Ridwan Kamil aja dia belot waktu itu kita dukung oleh Gerindra di Bandung. Jadi ini contoh-contoh kasus yang menurut kami kita juga melakukan evaluasi ya. Jadi bagaimana kita mendorong kader ini atau mendorong calon ini mungkin ya tidak hanya soal kapasitas otak dan nggak hanya sekedar dia kira-kira mumpuni atau enggak kompeten. Ya kalau itu iya kita tetap memprioritaskan itu, tapi tidak hanya sekedar itu saja gitu, Mbak. Baik Bang Andi, saya ingin ke Bang Fikri. Bang Fikri, kalau tadi kan Bang Fikri juga sudah sempat menjelaskan bahwa dipastikan kadernya yang dimajukan ke pilkada, meskipun dia artis atau public figure ini diberikan pembekalan seperti itu. Nah sebenarnya berapa lama sih atau seperti apa sih skema yang diberikan pembekalan pendidikan politiknya untuk si artis ini agar kemudian mereka yang tadinya profesi artis tidak pernah tahu tentang birokrasi, tentang tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya menjadi tahu dan akhirnya dikatakan oleh PAN ya ini berkompeten untuk kemudian juga bertanding di pilkada. Seperti apa sih gambarannya Bang Fikri? Iya, pendidikan kader di kita itu ada dua macam. Satu yang reguler. Reguler itu memang dia selama 5 tahun ini memang ada pendidikan kader mulai dari tingkat dasar, menengah sampai tingkat utamanya. Kemudian yang non reguler adalah pendidikan politik dalam rangka menyiapkan seorang kader itu, misalnya dia jadi kepala daerah atau anggota legislatif dan sebagainya. Nah, itu kita persiapkan bagi kita, yaitu nggak dadakan juga. Tetapi memang bahwa apakah jawaban semua itu setelah kita persiapkan sudah pasti dia nanti mampu. Ya memang tergantung situasi itu juga, tergantung kepiawaian sang kader ini juga sebagai artis dia. Apakah dia mampu juga menerapkan itu. Nah, tetapi nggak serta-merta juga misalnya hanya karena bermodalkan artis terus dia kita lepas untuk bertarung di pilkada. Kalau di Partai Amanat Nasional enggak, itu kita persiapkan. Itu yang kita gambarkan, misalnya salah satu Ricci tadi, kita tahu dia bermodalkan artis, nah tetapi tidak serta-merta hanya karena dia artis terus kita lepas di Kabupaten Bandung misalnya. Nah sambil juga kita menyiapkan yang lebih besar, misalnya di Jawa Barat ada Desi Ratnasari, itu disiapkan matang bertahun-tahun, berperiode-periode, misalnya itu. Siapa yang nggak kenal misalnya Desi Ratnasari? Tetapi memang ada yang, misalnya ada yang baru artisnya, ada yang baru 1 periode, atau yang baru 2 periode di partai ini, ada yang sudah berperiode. Nah itu memang kualifikasinya tergantung juga kepada si artis itu sendiri. Sejauh apa kita upgrade, memang penerimaan isi kepalanya juga menentukan apakah nanti hasil dari upgrading itu untuk bisa dibawa, diterapkan secara penuh atau tidak, ya memang kualifikasi itu juga menentukan juga gitu. Memang tidak ada jaminan semua bahwa setelah kita upgrade, sekalipun dia artis terus dia jadi, belum tentu juga, Mbak. Situasinya itu yang tetapi bahwa memang tugas partai ini, dia mengkader mau artis mau siapapun itu masuk di partai ini dia harus di-upgrade ala Partai Amanat Nasional. Agar apa? Paling tidak dia punya karakter, style itu
ini loh yang Partai Amanat Nasional itu kira-kira ini. Tapi siapa yang bisa menjaga setelah dia nanti jadi misalnya dia berperilaku tidak baik, tidak nah itu juga ya sulit juga untuk mengontrol itu. Ya sama-sama setelah dia menjadi pejabat publik, ya semua kita kontrol sama-sama. Karena pada saat pendidikan kader di kita kan semua diberikan dengan baik. Tapi siapa yang bisa jamin misalnya dia nggak berperilaku koruptif, dia nggak, ya mohon maaf misalnya yang di luar kontrol kepatutan dia sebagai kepala daerah atau sebagai anggota DPR, nggak bisa juga, Mbak. Tapi bahwa tugas partai menghantarkan dia ke gerbang tanggung jawab amanah untuk sesuatu itu, yes, itu tanggung jawab partai. Tapi setelah di sananya nanti dia berbuat apa, ya kita juga nggak bisa jamin juga, Mbak. Kira-kira gitu kalau di kita. Terima kasih Bang Fikri. Saya ingin ke Mas Adi langsung. Mas Adi, ini dari nama-nama artis yang kemudian ada atau masuk dalam bursa calon kepala daerah, apalagi yang lagi ramai sekarang ini disebut-sebut Nagita Slavina yang juga akan diusung untuk mendampingi Bobi Nasution. Ini kan lagi ramai juga jadi perbincangan. Nah, Mas Adi melihatnya atau pandangannya terkait dengan kualitas, kredibilitas mereka untuk kemudian terjun ke dunia politik itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau soal kredibilitas memang tidak ada kaitannya dengan latar belakang profesi, karena kredibilitas itu kan karakter personal seseorang, apakah dia akan menyalahi aturan, apakah dia akan melanggar kode etik, apakah dia akan melanggar hukum, itu personally. Tapi kan yang ramai soal artis itu soal kapasitas personal. Karena misalnya selama ini kita tidak pernah melihat misalnya artis itu secara ajak untuk melakukan proses politik yang cukup dalam ya di internal partai misalnya. Kalau mau jujur misalnya di Tangerang Selatan, saya justru jauh lebih kenal sama Mas Andi ketimbang yang lain. Kalau Mas Andi saya tahu kan sering speak up, ngomongnya bagus, ahli ekonomi, konsultan dan seterusnya. Jadi kalau jadi wali kota orang juga paham ini minimal sambutannya bagus. Atau kalau minimal sambutannya itu tidak dibuatkan oleh staf ahli ataupun yang lain. Kan itu aja sih sebenarnya orang hanya ingin menilai bahwa misalnya ada public figure kemudian ngomongnya bagus apa, saya kira nggak ada persoalan, tapi kan karakteristik personal itu yang seringkali di tracking oleh orang, termasuk misalnya rekam jejak selama dia itu menjabat sebagai kader ataupun sebagai pejabat publik, dicek dulu apakah sepanjang hidupnya itu pernah bicara tentang politik. Sorry itu saya artis-artis ini kan nggak pernah bicara politik, Mbak, di panggung secara terbuka. Yang mereka bicarakan adalah dunia hore-hore yang penuh dengan entertain dan serba hiburan. Hal-hal yang sifatnya politis misalnya, apakah sikap mereka terkait dengan adanya kenaikan BBM, adanya tentang kemiskinan, adanya tentang pengangguran, adanya tentang soal kemacetan dan banjir di Tangsel misalnya. Mereka nggak pernah bicara itu. Wajar kalau orang kemudian bicara, ini orang kok tiba-tiba mau nyalon di sebuah wilayah yang sama sekali mereka tidak pernah bicarakan sepanjang hidupnya. Baik. Bahwa at the end of the day-nya kalau mereka terpilih, kemudian juga ngerjain persoalan banjir, kemiskinan, tentang pengangguran, iya, karena seorang kepala daerah itu kan sebenarnya lebih pada kolektif kolegial, partai-partai pengusungnya akan pasang badan untuk memberikan input dan solusi. Tapi kan yang di-tracking oleh orang itu kan soal meritokrasi. Orang bicara tentang apa yang pernah dilakukan sepanjang hidupnya. Maka dalam ilmu politik disebut dengan ekspertis. Jadi kita sangat menghargai orang-orang yang sepanjang hidupnya, hidup dan matinya di politik. Baik. Termasuk misalnya kita juga menghargai keilmuan seseorang. Kalau memang ahli fikih, jangan ngomong politik. Kalau belajar hidupnya itu sepanjang hidupnya adalah politik, jangan pernah ngomong fikih. Kan ini sebenarnya adalah kanalisasi di mana seseorang itu yang sepanjang hidupnya ingin menghidupkan bagaimana dia mengabdi untuk kebaikan bangsa dan sebuah daerah. Ini kan orang tidak pernah ngomong politik, tidak pernah melakukan aktivitas politik, ngomong politik nggak pernah, bikin makalah politik juga nggak pernah, tiba-tiba kemudian mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi bupati. Wajar kalau orang bertanya itu, you bisa apa kalau soal politik? Kan sebenarnya di situ. Bahwa ada kursus singkat 6 bulan, 7 bulan, 2 bulan bagi para artis ya, tapi kan ilmu dan keterampilan itu nggak bisa seperti laduni yang kun fayakun dalam semalam itu selesai, tapi butuh proses yang cukup panjang. Dan kita bisa cek pemimpin-pemimpin hebat dunia itu tentu prosesnya dari bawah gitu ya. Tidak kemudian ujuk-ujuk langsung jumping ke kekuasaan politik. Artinya apa? Ini kan sebenarnya feedback dan input. Kalaupun toh ada artis yang mau dimajukan sebagai pejabat publik, minimal prosesnya, kaderisasinya itu berawal dari bawah. Kan ini yang sepertinya ingin dilihat oleh publik. Kan kita tidak pernah tahu. Baik.
kawan-kawan artis ini pernah jadi pengurus apa dulu? Apakah pernah di level ranting? Apakah pernah di level kecamatan? Apakah pernah di level kabupaten? Tapi tiba-tiba kemudian diusungkan namanya untuk menjadi salah satu calon gubernur. Jadi di situ sebenarnya perdebatannya. Baik, terima kasih. Mas Adi, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Peta Politik Nasional. Anda masih bersama kami di Peta Politik Nasional. Kami masih membahas fenomena artis maju pilkada. Saya ingin langsung ke Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, apakah kemudian pengusungan artis, apalagi artis yang kemudian baru bergabung ke partai, kemudian diusung, dicalonkan sebagai calon kepala daerah ini bisa menimbulkan kesenjangan di internal partai atau mungkin merusak semangat pengkaderan politik di tubuh partai? Apakah ini ada kaitannya, Mbak Titi? Ya, Mbak Happy, lagi-lagi ya, kalau kita baca berbagai regulasi dan konstitusi kita, partai politik itu diberikan insentif. Insentifnya apa? Yaitu hak untuk mengusung calon, baik di pemilu legislatif, pemilu presiden, dan juga pilkada. Nah, insentif kekuasaan itu harus diimbangi juga oleh tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Melakukan kaderisasi, pendidikan politik, rekrutmen politik, dan seterusnya, dengan menempatkan proses yang terbuka dan demokratis. Di dalam partai politik itu, kedaulatan disebut berada di tangan anggota. Nah, selama ini dalam proses pencalonan, hal-hal yang menjadi hal-hal fundamental dan prinsipil dalam tata kelola partai, anggota sebagai pemilik kedaulatan, pengambilan keputusan yang demokratis, terbuka, itu tidak berjalan begitu. Jadi pertimbangannya akhirnya pragmatis, misalnya soal elektabilitas. Parameter kenapa kader yang ini yang dicalonkan, bukan kader yang itu tidak diberikan secara akuntabel kepada konstituen, kepada anggota, ataupun pengurus partai secara berjenjang. Disinilah yang kemudian di beberapa kasus ketika artis itu masuk secara instan, mendapatkan tiket pencalonan, meminggirkan kader-kader yang sudah berkeringat dan bekerja keras untuk partai, dia akhirnya membawa ekses stigma. Stigma bahwa artis itu hanya modal populer, modal keterkenalan, begitu ya. Apalagi kemudian ketika menjabat tidak mampu membangun kepemimpinan yang harmonis, yang solid, dan juga yang betul-betul istilahnya itu menyatu begitu sebagai seorang pasangan calon, sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Timbullah konflik, perpecahan yang kemudian tidak mampu memenuhi ekspektasi kepemimpinan dari seorang kepala daerah. Jadi partai politik ya istilahnya dengan segala eksklusivitas yang dia miliki, hak konstitusional yang diberikan negara, bukan berarti dia juga tidak menjadi penyaring. Disitulah dia harus menjadi penyaring, bahwa yang dihadirkan itu adalah kader-kader terbaik yang memang akan menjadi instrumen perjuangan partai untuk kepentingan bersama, begitu. Jadi kenapa rekam jejak penting? Karena yang dipertaruhkan ini adalah hajat hidup orang banyak. Dia akan mengelola anggaran yang berasal dari rakyat, kepemimpinan yang mendapatkan legitimasi dari peraturan perundang-undangan, begitu. Jadi bukan sesuatu yang gampangan saja seperti kocok kue ya. Kalau mau silakan ambil, kalau enggak ya tidak. Tidak, disitulah tanggung jawab moral hukum dan politik partai politik itu ada, begitu. Tadi misalnya dibahas soal Tangerang Selatan. Saya warga Tangerang Selatan. Ya memang betul bahwa nanti kami yang akan menentukan di bilik suara. Tapi jangan lupa kami juga ingin sebagai warga Tangerang Selatan, partai politik itu menghadirkan betul-betul kader yang tadi ya diproses secara terbuka, secara transparan, demokratis, tidak meninggalkan anggota dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat ini bermain persyaratan misalnya. Di dalam undang-undang pilkada kita itu ada sederet persyaratan. Bahkan ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi misalnya, seseorang yang pernah terjerat dan dihukum inkrah karena terlibat penggunaan narkoba itu nggak boleh loh jadi calon. Ini contoh-contoh ya, misalnya upaya-upaya dari peraturan perundang-undangan untuk menyaring bahwa partai politik itu mencalonkan
memang betul-betul kader terbaiknya, kader yang tidak akan membawa risiko pada kepemimpinan yang tidak optimal begitu. Karena ya kita kan ingin ada koherensi, misalnya pencapaian pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional dengan agenda-agenda nasional yang ingin diwujudkan. Kan kepemimpinan itu selain teknokratis, partisipatoris, dia juga harus punya kemampuan politik, bernegosiasi dengan partai-partai yang ada di parlemen, membangun dialog dengan masyarakat. Disinilah partai menjadi kawah candra di muka bagi kehadiran pemimpin-pemimpin yang memang akan berkontribusi bagi pembangunan daerah, Mbak Happy. Baik, Mbak Titi. Saya ingin ke Bang Andi dan Bang Fikri, tapi mungkin bisa dijawab singkat saja, Bang Andi dan Bang Fikri. Menyambung yang tadi, apakah kemudian partai atau kader di partai internal tidak khawatir akan muncul kesenjangan internal ketika mengusung artis yang punya modal popularitas ketimbang kader yang lebih berpengalaman namun berkualitas? Singkat saja silakan Bang Andi. Ya, begini Mbak, kita menentukan calon ini kan faktornya banyak ya. Salah satunya kalau mengukur elektabilitas ini kan kita melihat karakter pemilih seperti apa gitu. Kita melihat misalkan kayak DKI, iya waktu DKI kemarin 2012, 2017 kita juga dorong pemimpin yang memiliki kualifikasi yang bagus gitu ya. Karena pemilihnya yang memilih cerdas, kita juga dorong calon yang bisa diterima, gitu, yang memiliki kompetensi yang bagus gitu. Di beberapa daerah juga, ini saya terbuka saja Pak ya, di beberapa daerah pun juga kita pernah kayak gitu, kita dorong orang yang bagus, kualitasnya bagus, ternyata pemilihnya lain yang dicari. Itulah yang saya katakan tadi, karena resiko demokrasi mungkin ya. Jadi ternyata yang menurut pemilih itu orang yang, mohon maaf nih, dia suka bagi-bagi duit, ya, suka turun ke lapangan, bagi sembako dan lain sebagainya gitu. Dulu di Tangsel Mbak, kita pernah dorong tuh Mbak Sarah, dia aktivis perempuan, ya, dia kader partai dari bawah ya, meskipun anaknya pendiri partai, tapi secara kualitas juga bagus, tapi penerimaan di masyarakat juga waktu itu kurang bagus gitu. Jadi kan ada beberapa evaluasi yang dilakukan gitu. Baik. Jadi pendekatan seperti itu kita lakukan juga, nah sehingga ada beberapa langkah-langkah lain yang perlu dilakukan atas evaluasi tersebut gitu. Kalau melihat tingkat keterpilihan dan tingkat popularitas mungkin perlu strategi lain untuk didorong gitu. Meskipun ya tadi ada catatan-catatan ya, kalau memang nggak memenuhi syarat ya kita hormati. Ya kita perlu pertimbangkan di mana yang calon-calon yang bisa memenuhi syarat, bisa diterima masyarakat gitu. Tergantung tipologi pemilih ya, namanya juga pemilihan langsung gitu. Jadi bagaimanapun juga kan pertimbangan tingkat penerimaan masyarakat seperti apa itu yang menjadi faktor yang perlu kita pertimbangkan juga gitu. Baik, saya ingin ke Bang Fikri. Bang Fikri silakan dijawab singkat saja karena waktu kita terbatas. Iya, kalau di internal kita nggak pernah terjadi gap karena kita punya pengalaman panjang untuk mendorong artis atau tokoh publik untuk maju di pilkada. Karena sebelum dia maju memang pasti sudah di-upgrade di internal. Dan bukan satu-satunya juga bahwa karena dia populer kemudian dia dimajukan di daerah itu. Saya pikir enggak juga. Jadi banyak dinamika, banyak ragamnya. Dari 514 kabupaten kota yang kita miliki termasuk 38 provinsi ini memang macam-macam dinamikanya. Jangan dikira bahwa kemudian bahwa karena populer artis di situ dimajuin di satu tempat belum tentu di tempat lain bisa diterima. Jadi memang dinamikanya bermacam-macam juga, Pak, beragam juga. Nah, maka kalau di kita ya banyak hitungannya untuk memenangkan pertarungan, tapi bukan hanya memenangkan pertarungan, sekaligus bagaimana kapasitas dia setelah dia menjadi kepala daerah, dia mimpin selama 5 tahun ke depan, tentu untuk membawa kemajuan masyarakat di tempat yang dipimpin itu menjadi penting juga gitu. Jadi nggak serta-merta hanya memenangkan pertarungan saja, tetapi bahwa modal utama dia populer, nah itu memang mau nggak mau. Karena sekarang model publik kita, itu yang seperti yang dikeluhkan Pak Andi termasuk tadi. Jadi memang situasi sosial masyarakat kita
kita kasih yang mumpuni, kita kasih ini, tapi nggak dipilih. Karena apa? Ternyata yang utama itu adalah yang populer dulu di masyarakat. Maka sekarang kita balik. Ada beberapa tempat yang memang artisnya, keartisannya, keterkenalannya, kepopulerannya itu yang kita majukan lebih dulu, baru isi kepalanya kita upgrade. Tapi ada di beberapa tempat yang memang memerlukan kapasitas. Dari 514 kabupaten kota ini ada beberapa tempat yang memang misalnya dia perlu memang ulama di situ. Dia perlu memang pemimpin yang paham politik betulan. Jadi memang dinamikanya berbeda, Mbak. Nggak semuanya, misalnya jangan dikira bahwa satu-satunya bahwa artis populer terus kita tempatkan. Oh enggak, belum tentu itu. Belum tentu. Artinya membaca juga tren di masyarakat seperti apa, kebutuhan masyarakat seperti sekarang, apa. kira-kira, Mbak. Ya, Maka baik. jawaban dari kita, apakah itu akan terjadi gap di internal? Jawaban saya, enggak. Baik. Terima kasih Bang Fikri Yasin, Wakil Ketua Umum DPP Partai PAN. Kemudian juga terima kasih Bang Andi Wijaya, Wasekjen Partai Gerindra. Wakil Sekjen Partai Gerindra. Dan ada Mbak Titi juga, Dewan Pembina Perludem, sekaligus dosen pemilu FHUI. Sebelumnya juga tadi ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sudah berbagi pandangan malam hari ini, memberikan gambaran dan juga pandangannya kepada publik pemirsa TVRI. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Ya. Dan pemirsa, demikianlah peta politik nasional. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.